Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak kelas 11. Pagi hari ini kita ketemu lagi di pembelajaran daring dengan materi yoga. Semoga kalian selalu sehat dan selalu dalam lindungan Ida Sang Yang Widiwasa. Jadi penilaian kelas atau penilaian daring sudah Bapak sampaikan di pertemuan sebelumnya atau di video sebelumnya. Penilaiannya masih sama. Mengenai tata tertib daring juga masih sama. Nah, tadi sudah kita melakukan panganjali, sekarang kita akan melantunkan doa Saraswati Puja. Mari kita berdoa sama-sama. Saraswati Puja mulai. Om Saraswati Namastubhyam Varade Kamarupini Vidyarambam Karishyami Siddhir Bhavatu Me Sada. Selesai. Jadi saya lanjutkan untuk materi. Ini sudah disampaikan juga. Tujuan pembelajaran juga sudah. Sekarang kita masuk ke materi pengertian dan hakikat yoga. Sebelum itu, ini adalah renungan. Di dalam kitab Atharvaveda Manda 8 Sukta 4 Mantra 15 yang menyebutkan Sa Sakra Shiksha Puruhutta Nodya, yang terjemahannya adalah, ya Tuhan yang Maha Esa, tanamkanlah pengetahuan kepada kami dan berkahilah kami dengan intelek yang mulia. Jadi seorang siswa hendaknya tiada henti-hentinya mempertajam kepandaiannya, memiliki ingatan yang kuat melalui latihan, mengikuti ajaran suci Weda. Selain itu juga memiliki ketekunan dan keingintahuan, melatih konsentrasi, menyenangkan hati guru, mengulang-ulang pelajaran, jangan mengantuk karena sebelumnya kurang tidur, malas dan bicara tanpa arti. Jadi seorang siswa atau peserta didik ketika ia ingin mendapatkan sesuatu, ingin meraih nilai yang bagus, hendaknya selalu mempertajam kepandaiannya melalui latihan, entah latihan membaca, menulis, menghitung dan lain sebagainya. Jadi intinya itu rajin melatih, mempertajam kepandaian. Itu renungan dari Sloka Atharvaveda Mandala 8 Sukta 4 Mantra 5. Kita lanjut. Jadi kata yoga berasal dari bahasa Sanskerta, dari akar kata yuj. Cari dari etimologi kata yoga itu berasal dari bahasa Sanskerta, akar kata yuj, yang memiliki arti menghubungkan atau menyatukan. Nah, kalau dicari dalam kamus besar bahasa Indonesia, diartikan sebagai meditasi atau mengheningkan cipta, mengheningkan pikiran. Sehingga dapat dimaknai bahwa yoga itu adalah menghubungkan atau penyatuan spirit individu. Spirit individu itu adalah jiwatman kita sendiri dengan spirit universal. Universal itu Paramatman. Yang disebut Paramatman itu adalah Brahman itu sendiri. Jadi penyatuan itu melalui keheningan pikiran. Kalau pikiran kalian sudah hening, tentunya akan bisa menyatukan pikiran, mempertemukan spirit individu dengan spirit universal, mempertemukan jiwatman dengan Paramatman. Kata kuncinya itu adalah keheningan pikiran. Lanjut. Pengertian yoga yang dimuat dalam kitab Yoga Sutra. Ada 3 pengertiannya.
Yoga adalah ilmu yang mengajarkan tentang pengendalian pikiran dan badan untuk mencapai tujuan akhir yang disebut dengan samadhi. Yang kedua, yoga adalah pengendalian gelombang-gelombang pikiran untuk dapat berhubungan dengan ide yang dewasa atau Brahman itu sendiri. Jadi maksudnya pengendalian gelombang-gelombang pikiran di sini adalah ketika frekuensi kita sudah mampu seimbang, frekuensi kita mampu menyamai frekuensi yang ada miliknya Brahma itu sendiri, maka pikiran kita akan terfokus, terpusat kepada Hyang Widi itu sendiri. Makanya di awal diperjelas, dipertajam bahwa pikiran itu harus tajam. Kemudian untuk mencapai paramatman itu dengan keheningan pikiran. Ketika pikirannya sudah hening, gelombang-gelombang pikiran itu akan dapat terhubung dengan ide yang dewasa atau Brahman itu sendiri. Kemudian arti dari yoga yang ketiga, yoga diartikan sebagai proses penyatuan diri dengan Sang Hyang Widiwasa atau Brahman secara terus-menerus yang disebut dengan yoga Citta Vritti Nirodha. Jadi merupakan penyatuan secara terus-menerus. Jadi secara umum yoga dapat didefinisikan sebagai sebuah teknik yang memungkinkan seseorang menyadari penyatuan antara manusia individu atau Atman itu sendiri dan Paramatman melalui keheningan sebuah pikiran. Itu pengertian yoga secara umum. Nah, untuk pelaksanaan yoga, agama banyak memberikan pilihan dan petunjuk-petunjuk pelaksanaan yoga yang baik dan benar. Melalui yoga, agama menuntun umatnya agar selalu dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Nah, di ajaran yoga ini lebih ditekankan itu kesehatan jasmani dan rohani. Kalau kesehatan jasmani dan rohaninya sudah bagus, kemungkinan besar untuk berhubung dengan Sang Pencipta, dengan Brahma itu sendiri akan semakin cepat, akan semakin bisa terkoneksi. Di samping sebagai petunjuk agama, sebagai pedoman pelaksanaan yoga, sesuatu yang baik berkembang di masyarakat hendaknya juga dipedomi. Dengan demikian pelaksanaan yoga menjadi selalu diterima sepanjang zaman. Karena yoga merupakan bagian dari Weda. Weda itu adalah anadi, ananta, tidak berawal, tidak berakhir. Jadi selalu berkembang sesuai dengan zaman. Kemudian, nah ini di dalam sloka Bhagavad Gita adanya 11 sloka 53 menyebutkan seperti ini. Sruti vipratipanete yada tasyati nischala samadau acala buddhis tada yogam awapyasi. Bila pikiranmu dibingungkan oleh apa yang didengar, tak tergoyahkan lagi dan tetap dalam samadhi, kemudian engkau akan mencapai yoga. Ini realisasi diri. Maksudnya di sini adalah apabila pikiran kalian dibingungkan oleh apa yang didengar, maka apa yang bisa dilakukan untuk menghilangkan kebingungan itu sendiri? Makanya diperlukan itu adalah keheningan pikiran. Ketika pikirannya hening, maka samadhi itu akan bisa ditemui, bisa dilakukan. Nah, ketika samadhi bisa dilakukan dengan bagus, maka di sana yang disebut dengan mencapai yoga, menghubungkan diri dengan Sang Pencipta. Itu makna dari sloka Bhagavad Gita Adhyaya 2 sloka 53. Kemudian yoga merupakan jalan utama dari berbagai jalan untuk kesehatan pikiran dan badan agar selalu dalam keadaan seimbang. Keseimbangan kondisi rohani dan jasmani mengakibatkan kita tidak pernah diserang penyakit. Betul. Ini pernah saya membuktikan
Bapak membuktikan dari 2007 sampai 2013 itu Bapak sering melakukan meditasi, tidak pernah mengenal yang namanya obat-obatan. Dari semakin sering semakin bagus, semakin ulet tekun melaksanakan samadhi, melaksanakan yoga, segala bentuk penyakit yang ada dalam diri itu akan sirna, karena badan kita itu sudah harmonis, lapisan-lapisan badan itu harmonis, itu yang menyebabkan penyakit tidak betah tinggal di tubuh kita. Yoga adalah suatu sistem yang mengolah rohani dan jasmani guna mencapai ketenangan batin dan kesehatan fisik. Ketika kesehatan fisiknya itu bagus, maka untuk mencapai ketenangan batin itu sangat bagus. Mbak, kalau bayangkan keadaan fisik kalian sakit, tentunya ketenangan batin itu pasti terganggu, tidak akan bisa melakukan sesuatu dengan baik. Dengan yoga atau jiwan mukti dapat diwujudkan untuk penyatuan badan dengan alam dan menyatukan pikiran disebut dengan juga jiwa. Roh yang disebut Tuhan Yang Maha Esa, bersatunya roh dengan sumbernya disebut dengan moksa. Ini merupakan tujuan tertinggi dari umat Hindu. Dalam pelaksanaan yoga yang perlu diperhatikan adalah gerak pikiran. Jadi gerak pikiran yang perlu diperhatikan. Di sini makanya dituntun untuk melatih pikiran, menyamakan frekuensi agar bisa terhubung dengan jiwa universal yang disebut dengan Paramatman. Pikiran memiliki sifat gerak yang liar dan paling sulit untuk dikendalikan. Agar dapat fokus dalam melaksanakan yoga, ada baiknya dipastikan bahwa pikiran dalam keadaan baik dan tenang. Secara umum, yoga dikatakan sebagai disiplin ilmu yang digunakan oleh manusia untuk membantu dirinya mendekatkan diri kepada ide Sang Widi atau Brahman itu sendiri. Ada beberapa pengertian tentang yoga yang dimuat dalam buku Yoga Sutra, antara lain ini sudah yang tadi habis. Jadi itu pembahasan untuk pertemuan pertama di materi yoga. Ini ada tugasnya ini dikerjakan pada buku latihan, tulis nama, kemudian nomor absen, setelah itu difoto, kirim ke GCR. Fotonya tidak boleh ngeblur biar ketika Bapak menilai itu kelihatan tulisannya jelas. Jadi itu yang bisa Bapak sampaikan di pertemuan pertama di materi yoga. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Mari kita tutup pertemuan kita dengan doa. Semoga kalian bisa melanturkan doa ini, karena sudah 1 semester, 2 semester lebih kita sudah melakukan doa ini. Berdoa mulai. Om sarve bhavantu sukhinah, sarve santu niramayah, sarve bhadrani pashyantu, makaschit dukkha bhavit. Om Shanti.